أمرنا الاعتصام بحبل الله المتين. الصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. لرضا الله ولشفاعة رسول الله ولكل نيتنا الصالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين آمين. Bapak Ibu dan teman-teman rahimakumullah, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa silaturahmi dan ngaji bersama-sama. Mudah-mudahan kita semua istiqomah karena fadilahnya ngaji dan silaturahmi ini dahsyat sekali. Kita lanjut ngaji Nashihul Ibad. Bu Maimunah, sampai mana ngaji kita? Ya Ustadz, kemarin kita sudah masuk bab 3 makalah 22 yang Allah mewahyukan kepada Uzair dan memberikan nasihat. Nomor satunya, jangan meremehkan dosa walaupun dosa itu adalah dosa kecil sekalipun. Karena dosa kecil yang dilakukan terus-menerus maka akan menjadikan dosa besar dan mengikis amal ibadah kita. Nah, Mantap. baru Baru satu lagi. ya. Kita lanjutkan yang kedua. Ya Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza asabaka khairun. Dan jika engkau mendapatkan kebaikan, yasirun, yang kecil, yang ringan, fala tanzur ila sigharihi. Janganlah engkau melihat kepada kecilnya kebaikan yang engkau dapatkan. Aidzalikal khair. Wandur, tapi lihatlah, ilaman, kepada zat yang rozakoka, memberikan rizki kepadamu. Aiman saqo, aiman saqo dalikal khairo ilaik. Maksudnya adalah orang atau zat yang bisa memberikan kebaikan itu kepadamu. Jika engkau mendapatkan kebaikan dan kebaikan itu ringan, kebaikan kecil, rizki yang kecil, jangan kau sepelekan. Jangan kau lihat kecilnya rizki itu. Tapi lihat siapa atau lihat kepada zat yang memberikan rizki itu. Bapak Ibu dan teman-teman rahimakumullah, rizki itu sering dianggap hanya sekedar uang saja. Alhamdulillah saya dapat rezeki nomplok, itu kalau dapat duit banyak. Ya. Padahal rezekinya Allah itu sangat luas. Ya. Segala kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah rezekinya Allah. Termasuk kebaikan-kebaikan yang tidak bersifat bendawi. Ya. Bukan hanya benda-benda saja. Segala hal yang memberikan kebaikan untuk hidup kita, untuk agama kita, untuk ilmu kita, itulah rezeki Allah. Ya, uang itu betul rezeki Allah. Ya, gajian, insentif, keuntungan, bonus, ya semua itu rezeki Allah. Tapi juga kesehatan, itu juga rezeki Allah. Ya,
yang kadang-kadang jarang kita rasakan, jarang kita sadari, apalagi kita syukuri kalau kita tidak sakit. Nauzubillah. Ya, keluarga yang rukun, yang baik, yang sehat, yang harmonis, itu adalah rezeki yang sangat berharga. Yang jarang kita lihat, kita sadari, kita syukuri, kalau kita tidak melihat orang lain, keluarganya congkrah, ribut, tidak harmonis. Ya, teman-teman yang baik, itulah rezeki yang sangat luar biasa. Ya. Yang kadang-kadang kita nggak sadari. Sampai kemudian kita atau kita melihat orang lain nggak punya teman. Nggak punya teman baik. Ya, kesepian, adanya teman-teman yang merongrong, menjerat, mendolimi, ngereti. Ya. Pekerjaan yang terhormat dan halal, itu rezeki yang luar biasa. Tapi kadang-kadang banyak orang yang mengeluh, ya banyak orang yang mengutuk atasannya, banyak orang yang merasa capek, lelah, berkeluh kesah dengan pekerjaannya. Padahal dapat pekerjaan yang halal dan thayyib, terhormat itu adalah anugerah rezeki yang sangat berharga dari Allah. Bahkan tidur yang lelap semalam itu, Bapak Ibu tidurnya lelap atau tidak? Ya, itu rezeki yang indah, itu rezeki yang hebat. Sehingga dengan tidur kita bisa beristirahat, badan kita bisa sehat, kita bisa esok harinya beraktivitas ya dengan baik. Karena tadi malam kita bisa tidur dengan lelap. Bayangkan kalau tadi malam kita insomnia, nggak bisa tidur, apa yang akan terjadi? Badannya demam, panas, serba nggak enak. Terus sehingga hari ini kita tidak bisa beraktivitas. Atau dipaksakan aktivitas, badannya sakit. Ya. Dalam detail-detail kehidupan kita, itu sampai disebutkan latuh suha. Kalau engkau mau menghitung rezekinya Allah itu nggak bisa terhitung. Manusia nggak akan bisa. Saking banyaknya rezeki Allah. Ya. Cuma kadang-kadang orang itu nggak fair. Orang melihat itu kalau rezeki hanya duit saja. Duit itu pun kalau banyak, kalau sedikit itu tidak dianggap sebagai rezeki. Nah, hari ini kita belajar dari wahyunya Allah kepada Nabiullah Uzair alaihi salam bahwa sesungguhnya begitu banyak kebaikan-kebaikan Allah, rezeki-rezeki yang kita dapatkan, meskipun sering dianggap kecil oleh manusia. Dan wasiat dari Allah adalah sekecil apapun kebaikan dan rezeki yang kau terima, ya, kamu lihat, kita lihat zat yang memberikan rezeki tersebut, dipandang itu bukan jumlah besarnya rezeki atau kebaikan yang kita terima, tapi pandanglah zat yang memberikan itu kepada kita. Betapa baik Allah kepada kita semuanya. Betapa semua inilah rahmat dan cinta kasih sayangnya Allah kepada kita. Kalau kita bisa memandang zat yang memberikan kebaikan tersebut, maka insya Allah kita bisa bersyukur atas nikmatnya. Nah, itu intinya di situ. Kalau kita bersyukur, maka insya Allah la in syakartum la azidannakum. Maka Allah akan menambah rezeki itu kepada kita. Kalau kita bisa merasakan matahari yang terbit pagi hari ini untuk kita semuanya adalah sebuah anugerah yang luar biasa dari Allah kepada kita, maka bibir kita tidak usah disuruh langsung subhanallah, masya Allah, alhamdulillah. Nah, kan muncul kan segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Ya. Bahkan ketika bangun tidur, mata kita bisa melihat, kita bisa menghirup udara segar, kita bisa mendengar suara burung. Ya Allah, Engkau baik sekali menciptakan pagi hari yang indah. Coba kalau ada orang bangun pagi terus nggak bisa lihat,
Coba kalau ada orang bangun pagi terus sakit. Ya. Coba kalau ada orang bangun pagi lalu stres. Coba betapa besar kasih sayang Allah kepada kita semuanya. Ya, karena buat orang yang beriman, ya, setiap kebaikan yang dia rasakan, bahkan cuma dia lihat saja, ya, kebaikan itu untuk saudaranya. Ya, saudara kita melihat saudara kita dapat nikmat dari Allah yang membuat dia bahagia, gembira. Ya, misalnya anaknya diterima di perguruan tinggi negeri, misalnya naik jabatan, misalnya menikahkan putra-putrinya, misalnya dapat hadiah atau bonus. Orang lain itu yang dapat itu semuanya. Kita melihat, kita ikut senang dan ikut bersyukur kepada Allah. Dan melihat bahwa itu adalah sebagai kasih sayang Allah. Dan itu sendiri buat dia adalah bentuk dari rizki dan kasih sayang Allah karena melihat saudaranya bahagia. Tuh. Karena pada prinsipnya buat orang yang beriman, rizki itu adalah segala hal yang dia terima yang bisa memperkuat keimanannya. Bermanfaat untuk hidupnya dan memperkuat keimanannya. Itulah rizki. Ya. Jadi kalau ada orang yang sedang duduk termangu seperti saya ini ngaji sambil menikmati suara burung, ya, melihat ada laron yang terbang, ya Allah, laron ini makhluk Allah yang diciptakan begitu rupa, hari ini bahagia, ya, bisa terbang sana kemari. Wah, apalagi saya manusia ya yang diciptakan Allah di ahsani takwim dalam bentuk ciptaan yang terbaik, jauh lebih baik daripada laron itu. Laron itu hanya bisa terbang 1 meter, 5 meter, 10 meter. Saya bisa lari ke sana kemari ratusan kilometer. Ya kan? Lalu melihat ada bunga jatuh. Itu saja sebuah anugerah karunia yang kita lihat. Karena bisa mendatangkan pelajaran tentang ilmu Allah dan kita kemudian bersyukur kepada Allah. Itulah rizki. Ya. Apalagi yang langsung dirasakan dan dinikmati oleh kita. Kadang-kadang manusia lupa dan kadang-kadang manusia menganggap remeh, menganggap kecil kebaikan-kebaikan yang dia terima. Ya, bulan ini gajinya cuma sekian, nggak dapat bonus. Ya, ibu-ibu misalnya, cuma dikasih sekian ini belanja bulan ini sama suamiku. Saya bukan lagi membela para suami loh, Bu. Waduh, suaminya pagi-pagi sarapan. Lauknya apa, Bu? Belum sempat masak. Adanya sayur yang tadi malam. Sayur tadi malam itu yang mana? Itu loh, Pak. Oseng-oseng tempe. Loh, itu oseng-oseng tempe sudah 3 hari ya, Bu? Iya, itu. Kemarin dipanasin, terus kemarin lusa juga sudah diangetin. Gitu. Masaknya hari Kamis, dinikmatinya hari Sabtu. Lalu merasa kecewa, emosi bahkan gitu ya. Menganggap itu sebagai bukan sebagai sebuah kenikmatan. Padahal kalau kita telusuri dari kacamata makalah yang sedang kita pelajari ini, itu adalah kebaikan Allah masih mendapatkan rizki kita. Allah masih memberikan rizki berupa apa? Ya, berupa hidup pertama itu. Ya, berupa hidup, berupa sehat, ya, berupa nafsu, memiliki nafsu untuk makan, pengen makan. Tuh. Kalau dipikir-pikir begitu ya, Bu. Nah, terus sudah punya nafsu, masih punya dikasih rizki oleh Allah. Meskipun mungkin pagi hari itu adalah oseng-oseng tempe yang sudah dipanasi 3 hari 3 malam. Tentu tidak ada yang seperti yang saya ekstrim itu. Saya lagi memberikan contoh yang paling ekstrim. Ya, masih banyak orang yang bahkan tidak mendapatkan makan untuk hari ini. Ya, kenapa kita tidak melihat hal-hal yang dianggap remeh-temeh itu, ya, dari sisi kacamata yang lebih positif, seperti yang diwahyukan Allah untuk Nabiullah Uzair alaihissalam. Lihat zat yang memberikan itu. Jangan lihat besar kecilnya rezeki yang kau terima.
Kalau kita lihat zat yang memberikan itu, maka kita bisa mensyukuri, ya Allah, Engkau zat yang maha rahmat, yang maha rahman, maha baik, maha kasih sayang. Sampai saya diberi nikmat. Ya, seperti ini, rizki yang seperti ini. Ya, maka kalau kita bisa melihat zat yang memberi kita bersyukur. Nah, kalau kita bersyukur, insya Allah nikmatnya akan ditambah. Bukan malah sebaliknya. Bahkan ketika engkau diberi nikmat yang sangat besar untuk ukuran umumnya manusia, masih mengeluh, masih berkeluh kesah, hanya gara-gara misalnya ada orang lain yang menerima lebih besar lagi. Nah, kita diberi motor, berkeluh kesah. Karena tetangga kita punya mobil. Kita diberi mobil yang harga murah, kita tidak bersyukur, mengeluh karena apa? Karena ada orang lain yang mobilnya lebih bagus. Terus begitu. Tidak ada syukurnya. Ingat, wala in kafartum, kalau engkau kufur atas nikmat Allah, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Bapak Ibu, yuk kita belajar, ya. Ini berkah dari ngaji ini. Yuk kita belajar melihat dengan mata hati dan mata batin kita atas semua rizki yang telah diberikan Allah kepada kita. Rizki dalam pengertian yang luas. Segala kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan. Ya, kita sadar dulu, oh ini rizkinya Allah. Alhamdulillah. Nah, nanti belakangan kemudian muncul rasa syukurnya. Ya, pada kebaikan-kebaikan yang tampaknya kecil. Bangun tidur bisa melihat keluarga kita. Ke kamar mandi ada air yang mengalir. Coba bayangin kalau pagi-pagi, mohon maaf kebelet gitu, tiba-tiba airnya mati. Repotnya seperti apa Bapak Ibu? Pernah nggak kita syukuri, Alhamdulillah airnya mengalir Bu, gitu Bapak-Bapak ada yang bilang begitu ya. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu, aku bisa jalan ke kamar mandi. Pernah begitu? Nah, yuk kita mulai belajar. Ya, dalam setiap detik, ya langkah, sekejap mata, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, disyukuri. Ya Allah, saya bisa jalan tegak. Ya Allah, saya masih bersama dengan keluarga-keluarga yang saya cintai. Ya Allah, Alhamdulillah. Saya punya teman-teman hebat yang ngingatin saya untuk ngaji setiap hari. Ya Allah, gimana kalau saya nggak punya teman-teman ngaji online ini? Ya, maka saya bisa difasilitasi untuk ngaji setiap pagi. Hal-hal kecil seperti itu, lihat siapa yang memberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah dengan itu semuanya kita nanti bisa mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu, sekali lagi, kalau kita syukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah akan tambahkan nikmat itu. Allahumma amin. Amin. Demikian Bapak Ibu ngaji kita pagi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.